Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa kali ini. Sebelumnya saya ajak Anda untuk menyimak tayangan grafis berikut ini. Ini adalah statement dari Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, mengatakan bahwa ajakan KMP kepada PDIP untuk mendukung interpelasi BBM di parlemen adalah ajakan yang sia-sia karena PDIP tidak mungkin akan berpaling dari pemerintahan Jokowi. Romantis sekali statement Pak Ahmad Basarah ini. Kami berusaha menghubungi melalui telepon karena beliau sedang dalam ada aktivitas keluarga. Mudah-mudahan bisa tersambung nanti. Iya. Berikutnya kita lihat apa yang dikatakan oleh Inas Nasrullah Zubir dari fraksi Hanura DPR RI. Kita akan tolak. Kita dengarkan dulu usulannya, lalu kita tolak. Ini kita akan tolak. Belum disampaikan sudah ditolak. Bagaimana kira-kira ini? Ya, yang pertama. Tapi sudah 25 orang kan? Ya, tentang apa namanya Pak Ahmad Basarah tadi kan. Kita tahu 10 tahun mereka yang paling konsisten menolak BBM. Dan itu jualan mereka kepada rakyat loh. Ya. Dan rakyat tahu dengan buku putihnya misalkan itu pajak, mafia harus diberantas, biaya cukai dinaikkan, diversifikasi energi. Itu kan ide cerdas mereka. Nah sekarang kan rakyat memberi amanat besar kepada mereka. Kenapa ini nggak dimanfaatkan? Kan masyarakat ditanya juga, apakah itu hanya tipu-tipu saja waktu itu? Waktu kampanye. Waktu kampanye. Ini Jadi kan Anda tipu mengingatkan kembali nih pesan-pesan mana buku kampanye. putih itu gitu loh kan. Nah kemudian misalkan dari Hanura tadi, saya kira jangan terlalu a priori lah. Kita sebagai wakil rakyat harus jernih juga dong, ya kan? Anda boleh pendukung pemerintah, tapi jangan salah, kita juga dipilih rakyat. Jadi nggak boleh membabi buta, nggak boleh terlalu a priori, lihat dulu. Tapi bukannya urgensinya apa, kita semakin lihat dulu. jelas nih koalisi Merah Putih sama Indonesia Hebat ini. Nah itu saya kurang setuju Mas. Jadi persoalan ini jangan dibenturkan antara koalisi Merah Putih sama koalisi Indonesia Hebat. Bagaimana mungkin nggak dibenturkan Pak? Orang ini memang jelas-jelas ada pertarungan politik antara ya kedua betul, koalisi. tapi ini muatannya sangat substantif, ya kan? Ini adalah isu kerakyatan, bukan politik semata. Ya kan yang saya katakan tadi, betapa luasnya akibat efek domino dari BBM ini. Ini persoalan kerakyatan. Jadi kalau misalnya dari koalisi Indonesia Hebat tidak serta-merta merespon ini, bahkan menutup mata, menutup hati, saya mempertanyakan apakah mereka masih punya hati nurani untuk membela kepentingan rakyat? Gitu. Ya kan hati nurani di koalisi sebelah memang. Pak Niko gimana nih? Secara politiknya sebenarnya ini tidak ada yang mengagetkan ya. Kebijakan menaikkan BBM ini siapapun presidennya saya kira akan terjadi juga. Toh Pak Prabowo pun juga pada masa kampanye kemarin, tahun kemarin juga berkali-kali menyampaikan bahwa subsidi kita ini sudah tidak produktif, tidak tepat sasaran, yang menggunakan itu sebagai bersama orang kaya yang punya mobil dan segala macam, sehingga justru orang miskin dan yang sangat miskin itu yang benar-benar perlu bantuan itu yang tidak mendapatkan manfaat dari subsidi ini. Nah ini saya apakah apakah menunjukkan misalnya dan ada Prabowo Hatta itu mencabut subsidi itu Mas dengan syarat. Bukan misalkan pas minyak dunia turun, dengan syarat loh. Kalau ICP kita itu naik di 105. Kurs dolar rata-ratanya di atas 20% misalkan. Ini ada syarat loh. Ya pasti ada syarat ini semua nanti bisa dihitung lah. Ya sebenarnya masalah anomali, turun kok naik gitu loh. Itu loh. Ya, karena mungkin juga harga minyak dunia itu suka anomali, kadang naik, kadang turun kan. Ya makanya. Artinya biasanya pada musim dingin seperti ini di Eropa, di Amerika musim dingin, makanya kan minyak itu turun. Makanya kan yang naik adalah timingnya nggak tepat gitu loh. Ya kan gitu loh. Timingnya nggak tepat. Di tengah misalkan harga minyak dunia turun, masyarakat juga masih menjerit. Terus juga belum ada kejelasan untuk apa uang itu, ya kan, belum juga ada konsultasi. Negara ini diatur oleh aturan. Mungkin kalau bicara timing, Pak Niko, lebih tepat kalau APBN bisa dilakukan perubahan setiap saat. Ya mestinya kan seperti itu. Dan tapi ini kan tidak mungkin itu terjadi. Secara siklus ekonomi kita memang bulan-bulan seperti ini tuh inflasi sangat rendah dan itu sudah dijelaskan oleh statistik ekonomi dan segala macam. Sehingga kalaupun ada peningkatan, ada kenaikan harga BBM dan kemudian tuh dialihkan melalui misalnya bantuan langsung melalui Kartu Indonesia Pintar Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera maupun juga yang diambil di kantor pos, itu saya kira itu bisa kemudian mengkompensasi apa yang menjadi beban dari masyarakat. Tapi jumlah yang ditarget 15 juta itu jauh loh. Akibat BBM naik ini, itu hampir 70 juta rakyat miskin loh. Jadi kalau pemerintah menganggarkan 15,5 juta,
itu jauh dari sasaran. Misalnya. Miskin Nah, boleh, saya kira- tapi jangan punya mental miskin. Iya, dan jangan bangga juga. Ini saya kira hitungan politik ya, hitungan politik karena ini kan baru mulai ya, baru mulai 1 minggu. Kalau kemudian sekarang kita bilang 70 juta, kemarin Pak SBY bilang angka kemiskinan kita sudah turun sampai 13 juta dengan Nggak, ini standar akibat dan ini loh, segala Mas. macam. Mas, akibat ini loh. Justru karena itu, akibat ini gitu. Ini akibat ini kan segala macam iya. mungkin baru kita bisa lakukan Iya. assessment Karena kalau kita secara hitung menyeluruh, begini, itu Bapak-bapak, setelah mungkin sebulan, urusan 2 bulan, hitungan dan ekonomi serahkan kepada pakar ekonomi. Saya minta Anda Pak Niko melihat dari perspektif politiknya. Begini, ini momentum politik juga, Betul. ya kan? Apakah akan dimanfaatkan oleh koalisi Merah Putih untuk melakukan manuver sehingga ini bisa jadi ngeri-ngeri sedap kalau istilahnya saya Pak kira Sultan Batugana. Makanya kenapa masyarakat sebagian besar itu agak sinis terhadap upaya hak interpelasi yang sebenarnya baik tujuannya ya. Karena apa? Karena masyarakat menilai intensi. Intensinya apa? Maksudnya itu Timingnya apa? gimana? Kalau dari sisi timing pasti kecepatan. Kenapa tidak menggunakan hak secara individu dulu, hak mengajukan bertanya, hak Itu rapat-rapat silakan, dan di segala komisi macam. boleh. Nah setelah itu mungkin dalam Rapat sesi konsultasi ada juga. Boleh. kan? Rapat setelah konsultasi. ada waktu, ada jelas. Oh ini impactnya seperti ini nih. Nggak Kita dikirim lihat. ke RDP dulu? Enggak, silakan. Saya bilang ke komisi itu, komisi 7 ya kan. Rapat konsultasi silakan, raker dengan menteri silakan, tapi interpelasi jalan. Gitu loh. Ini kan nggak bisa dihalangi loh. Ini hak, ya kan, hak anggota. Ya, Ya kan. ya. Jadi apa namanya, kita akan menggunakan hak ini dan apa misalnya tudingan masyarakat ada yang miring itu menurut saya sih sebagian kecil ya kan. Masyarakat memang butuh sekarang tempat mengadu kemana sih? Ya. Pemerintah nggak dengar gitu kan? Ya ke DPR dong. Saya juga kadang-kadang bingung Itu banyak loh. yang mengaku masyarakat. Ini masyarakat Iya yang kan? Terus gini, Saya kira kalau masyarakat misalnya mengadil tudingan lebih pintar, lebih banyak, salurannya lah. Tudingan agak miring tadi tinggal Mas Niko, Iya. DPR ini membuktikan apakah ini benar-benar objektif dan rasional Ya. atau memang terlalu tinggi muatan politis ini Ya, tinggal pembuktian ya. aja nanti. Ya, Gitu loh. tapi kan seperti kita juga tahu Iya, ada iya. anggota DPR yang sudah bilang, pokoknya ini pemerintah harus turun 2 tahun ke depan. Ini kalau sudah seperti itu gimana? Itu nggak Ya, boleh. misalnya. Kita Itu kalau mau political taruh 5 tahun cost-nya lagi lah. juga tinggi sekali. Enggak. Tapi Bang Niko ini Kalau mau 25 taruh orang 5 bukan tahun. orang sedikit loh sebenarnya yang sudah berkelompok dengan Pak Yandri ini untuk bersama-sama. Yang kalau 25 orang itu kan sedikit jumlahnya kalau dibandingkan 560. Apalagi kalau kita lihat pengkubuan di DPR yang sudah semakin tajam sehingga mengumpulkan 25 orang itu cepat lah. Bukankah sikap yang dilakukan oleh pemerintah dan juga sikap atau geser politik dari wakil rakyat itu semakin mengkristalkan masing-masing koalisi begini-begini? Saya kira iya, kelihatan sekali. Jadi memang mengapa kemudian ada misalnya perintah untuk tidak usah hadir dulu dalam rapat-rapat atau dipanggil, kemudian Menteri BUMN juga udah berkirim surat supaya direksi memperkeras komisaris BUMN jangan dipanggil-panggil Iya, dulu lah. iya. Ini saya kira menunjukkan bahwa di DPR itu sekarang memang dipandang lagi ada masalah, sehingga belum saatnya untuk kemudian Ini bukan melakukan- eksekutif mengolok-olok parlemen. Enggak, kalau saya gini. Saya kira kalau yang mengelola Mas, itu sudah semuanya. Pemerintah tidak paham dan tidak update data. Jadi sekarang saya bilang tadi, di komisi itu udah lengkap loh. Kita udah rapat sama KPU Bawaslu kemana, lengkap fraksi. Masa presiden nggak tahu? Berarti ini kan nggak impromising, agak mandek menurut saya. Ya karena mungkin nggak nonton berita satu Iya. sih. Makanya kita break dulu Bapak-Bapak Itu loh, sekalian. jadi agak Kita aneh juga di lanjutkan di pemerintah. segmen berikutnya. Pemirsa kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.